Pernahkah kalian sampai di satu titik di mana kalian sadar kalau kalian tidak bisa lagi mengandalkan siapapun, bahkan keluarga sendiri? Ini mungkin salah satu kenyataan paling pahit yang harus kita hadapi seiring bertambahnya usia. Dukungan emosional dan praktis yang dulu kita harapkan dari keluarga perlahan mulai berubah, berkurang, atau bahkan hilang sama sekali. Anak-anak makin sibuk dengan hidup mereka. Saudara-saudara kandung juga punya masalah kesehatan sendiri. Teman-teman bisa pindah, sakit, atau lebih dulu berpulang. Dan tiba-tiba, kita ditinggalkan dengan pertanyaan, siapa sih yang benar-benar ada buat aku? Pertanyaan itu bisa terasa seperti pukulan telak kalau kita tidak siap. Tapi, ada kabar baik. Kalian bisa dan harus siap. Kalian bisa membangun kehidupan di usia 70 atau lebih, di mana kalian merasa kuat, mantap, dan tidak tergoyahkan. Siapapun yang pergi atau tetap ada di sisi kalian. Video ini bukan tentang menjadi pahit atau dendam. Ini tentang menjadi bijaksana. Karena dukungan sejati yang bisa diandalkan di tengah malam atau di sore hari yang sepi, seringkali bukan datang dari keluarga. Dukungan itu datang dari 5 sumber lain yang sering orang lupakan sampai semuanya terlambat. 5 hal ini adalah tulang punggung sejati dari kehidupan yang damai dan mandiri di usia 70-an ke atas. Mereka adalah bentuk-bentuk dukungan yang tidak mengecewakan, tidak menjauh, dan tidak membuat kalian merasa seperti beban. Tonton terus video ini sampai habis, karena apa yang akan saya bagikan bisa jadi akan mengubah cara kalian memandang masa tua dan menyadarkan kalian betapa kuatnya diri kalian sebenarnya. Ayo, kita mulai. Pertama, mobilitas fisik. Di usia 70-an, kemampuan untuk bergerak bebas, mandiri, tanpa harus terus-menerus minta bantuan, bukan hanya soal bisa jalan. Ini tentang kebebasan. Ini tentang harga diri. Dan dalam banyak hal, ini adalah satu-satunya dukungan terpenting yang kalian miliki yang tidak bergantung pada orang lain. Mobilitas fisik artinya kalian bisa bangun dari tempat tidur tanpa bantuan. Artinya kalian bisa memasak makanan hangat untuk diri sendiri, meraih piring di lemari atas, atau keluar pintu depan dan menghirup udara pagi tanpa harus menunggu seseorang membantu. Itu adalah kekuatan. Itu adalah kendali atas hidup kalian sendiri. Dan yang terpenting, itu adalah dukungan emosional yang tidak pernah dibicarakan orang lain, karena itu memberi kalian kepercayaan diri dan mengurangi ketakutan. Saat tubuh kalian bisa bergerak, kalian tidak akan terlalu khawatir menjadi beban. Jujur saja, menjaga mobilitas di usia 70-an bukan berarti harus lari maraton atau salto. Ini tentang melindungi sendi, menjaga keseimbangan, dan menjaga otot tetap kuat agar kalian bisa percaya pada kaki sendiri. Kebiasaan kecil seperti meregangkan badan setiap pagi, berjalan 15 menit sehari, atau pakai resistance band ringan bisa membuat perbedaan besar. Dan tidak ada kata terlambat untuk memulainya. Banyak orang berpikir penurunan mobilitas itu tak terhindarkan. Padahal tidak. Justru semakin kalian bergerak, semakin tubuh kalian berjuang untuk tetap bergerak. Tubuh kalian lebih mendengarkan tindakan kalian daripada usia kalian. Secara psikologis, mobilitas fisik membantu melawan ketakutan yang mendalam yang sering dirasakan banyak lansia. Ketakutan akan ketidakberdayaan. Saat tubuh kalian mulai bergantung pada orang lain, pikiran kalian juga ikut menyusut. Kalian mulai ragu-ragu. Kalian tidak lagi merencanakan bepergian. Kalian menolak ajakan, bukan karena kalian tidak tertarik, tapi karena kalian takut tidak bisa mengurus diri sendiri. Itu bukan menua. Itu adalah menyusut, dan kalian tidak harus hidup seperti itu. Saya punya kenalan, namanya Pak Budi, usianya 78 tahun. Setiap pagi dia berjalan mengelilingi taman dengan tongkatnya, mau hujan atau cerah. Saya pernah tanya kenapa beliau begitu gigih. Beliau bilang, karena saat saya berhenti berjalan, saat itu juga saya mulai menunggu seseorang untuk membantu saya. Dan saya tidak mau menunggu, saya mau hidup. Mobilitasnya memang tidak sempurna, tapi itu miliknya, dan itu memberinya kedamaian. Beliau masih menyetur ke supermarket, masih mengunjungi teman-teman setiap minggu, dan masih naik 3 anak tangga ke teras rumahnya dengan bangga. Bukan karena ada yang membangunkan ram untuknya, tapi karena dia menolak untuk berhenti bergerak. Faktanya, saat kalian berinvestasi pada tubuh kalian, meski sedikit, itu akan mengembalikan tingkat kebebasan yang tidak banyak orang hargai sampai itu hilang.
Keluarga mungkin tidak selalu ada untuk mengantar kalian ke janji dokter atau membantu kalian bangun saat jatuh. Tapi jika kaki kalian kuat dan keseimbangan kalian stabil, kalian bisa menunda kebutuhan itu. Kalian bisa mempertahankan kemandirian kalian lebih lama dari yang orang duga. Dan itulah jenis dukungan yang memberi kalian kepercayaan diri, bukan hanya secara fisik, tapi juga emosional. Jadi kalau hari-hari ini kalian merasa kaku atau lemah, tidak apa-apa. Jangan menghakimi diri sendiri, tapi mulailah dari mana kalian berada. Bergeraklah sedikit lebih banyak hari ini daripada kemarin. Lakukan pergangan sambil menunggu kopi matang. Ambil satu putaran tambahan di dalam lorong rumah. Karena setiap usaha kecil membangun sesuatu yang besar. Fondasi yang kokoh, fondasi yang berjalan di samping kalian di setiap langkah, siapapun yang muncul atau tidak. Kedua, kesederhanaan keuangan. Saat kalian mencapai usia 70-an, ketenangan pikiran tidak datang dari seberapa banyak uang yang kalian punya di bank. Itu datang dari mengetahui apa yang kalian butuhkan, apa yang bisa kalian kelola, dan bagaimana hidup sesuai kemampuan tanpa rasa takut atau malu. Kesederhanaan finansial adalah salah satu dukungan terkuat yang bisa kalian andalkan. Dan ini adalah satu dari sedikit hal yang sepenuhnya bisa kalian kendalikan, tanpa butuh orang lain. Kalian tahu, keuangan yang rumit itu jadi beban emosional. Harus mengelola banyak rekening, mencoba melacak setiap langganan, atau merasa kewalahan dengan kartu kredit. Ini bukan hanya stres, ini mengikis rasa stabilitas kalian. Dan saat kalian menua, stabilitas bukan hanya tentang kenyamanan, itu tentang bertahan hidup. Karena bagaimanapun keluarga menyayangi kalian, mereka tidak bisa menghilangkan kekacauan finansial. Tapi rencana yang jelas dan sederhana bisa membawa kalian melewati masa-masa terberat, seperti tongkat kokoh untuk jiwa kalian. Dan ini yang sering orang lewatkan. Menyederhanakan uang kalian bukan berarti menyerah. Itu artinya mendapatkan kendali. Gaya hidup yang sederhana dan cocok untuk kalian, bukan untuk harapan orang lain. Kebebasan untuk membeli apa yang kalian butuhkan tanpa harus ragu-ragu dengan setiap rupiah, itu seperti merapikan lemari yang berantakan. Setelah semuanya teratur, otak kalian bisa beristirahat. Secara psikologis, kesederhanaan finansial menghilangkan salah satu sumber kecemasan terbesar di masa tua, yaitu ketidakpastian. Banyak lansia tidak bisa tidur nyenyak memikirkan, apa uang tabunganku cukup? Bagaimana kalau suatu hari aku tidak mampu membiayai perawat? Dan pertanyaan-pertanyaan ini menghantui mereka lebih dari rasa sakit fisik. Tapi saat kalian tahu kemana uang kalian pergi, saat pengeluaran kalian disengaja, dan kebutuhan kalian terpenuhi tanpa harus memaksakan diri, kalian akan tidur lebih nyenyak. Kalian berjalan lebih tegak, kalian merasa lebih mantap. Izinkan saya berbagi cerita tentang Ibu Sinta, seorang janda berusia 74 tahun yang dulunya bekerja sebagai pustakawan. Setelah suaminya meninggal, dia duduk bersama penasihat keuangan dan memutuskan untuk pindah ke rumah yang lebih kecil. Rumah yang lebih kecil, tagihan yang lebih sedikit, satu kartu kredit, dan tidak lagi ada langganan yang tidak dia gunakan. Dia pernah bilang, "Dulu aku takut membuka surat di kotak pos. Sekarang aku membuka setiap amplop dengan kepala jernih dan hati yang tenang." Dia bahkan memulai tabungan kecil yang dia beri nama dana kebebasan. Hanya 50.000 di sana-sini. Tapi itu mengingatkannya bahwa dia yang mengendalikan uangnya, bukan sebaliknya. Apa yang Ibu Sinta lakukan bukanlah sihir. Itu adalah pilihan. Keputusan yang tenang dan disengaja untuk menyederhanakan kehidupan finansialnya. Sehingga dia bisa fokus untuk hidup, bukan hanya bertahan. Dan inilah bagian paling kuatnya. Saat keuangan kalian sederhana, kalian butuh lebih sedikit orang untuk mengelolanya. Kalian tidak perlu menelpon anak setiap kali ada pertanyaan tagihan. Kalian tidak perlu menunggu anggota keluarga untuk menjelaskan detail yang rumit. Kalian bisa mengurusnya sendiri. Kalian adalah nahkoda. Jadi, jika kalian merasa kewalahan dengan uang kalian sekarang, tarik nafas. Kalian tidak sendirian.
Dan kalian tidak perlu kaya, kalian hanya perlu jelas. Batalkan apa yang tidak kalian gunakan. Gabungkan apa yang bisa. Catat apa yang masuk dan apa yang keluar. Buatlah sesederhana mungkin, sampai kalian bisa menjelaskannya pada seorang teman sambil minum kopi. Karena pada akhirnya, kedamaian bukanlah soal angka, tapi soal mengetahui. Ketiga, rutinitas kesehatan yang konsisten. Di usia 70 dan lebih, dukungan terkuat kalian bukanlah anak-anak kalian, tetangga, atau bahkan dokter. Itu adalah rutinitas kesehatan harian kalian. Saya tidak bicara soal olahraga yang lagi tren atau suplemen mahal. Saya maksud adalah tindakan kecil dan stabil yang kalian ulangi setiap hari untuk menjaga tubuh dan pikiran kalian tetap berfungsi dengan baik. Ini adalah jenis kemandirian yang membangun kebebasan sejati. Karena saat tubuh kalian terasa mantap, jiwa kalian juga demikian. Kalian tahu, banyak orang menunggu sampai ada sesuatu yang salah sebelum mereka mulai memperhatikan kesehatan mereka. Tapi itu seperti menambal atap yang bocor saat badai petir. Itu reaktif dan membuat kalian terus berada dalam mode krisis. Rutinitas yang konsisten membalikkan itu. Itu menempatkan kalian sebagai pengendali. Saat kalian berjalan setiap pagi, minum air putih, meregangkan kaki, minum obat tepat waktu, dan makan apa yang menyehatkan, bukan hanya yang mengenyangkan, kalian menciptakan ritme penghormatan untuk diri sendiri. Dan ritme itu akan membawa kalian maju di hari-hari ketika motivasi sedang rendah dan tubuh terasa berat. Ada kekuatan tersembunyi dalam rutinitas, terutama di usia senja. Secara psikologis, rutinitas mengurangi kecemasan karena menghilangkan kelelahan dalam mengambil keputusan. Kalian tidak perlu bertanya pada diri sendiri, haruskah aku melakukan ini hari ini? Kalian hanya melakukannya. Prediktabilitas itu menciptakan stabilitas yang mengarah pada kepercayaan diri. Dan kepercayaan diri itulah yang mencegah kalian merasa seperti beban bagi orang lain. Itu membiarkan kalian berkata, aku masih mampu, aku masih bergerak dan aku masih mengurus diriku sendiri. Saya mau cerita tentang Pak Rahmat, seorang mantan teknisi listrik berusia 81 tahun. Setiap pagi pukul 6 pagi, dia membuat secangkir teh hijau, melakukan peregangan selama 15 menit di kursi, minum obat paginya, dan pergi jalan kaki selama 30 menit mengelilingi blok, mau hujan atau cerah. Beliau pernah bilang, ini bukan tentang olahraga, ini tentang memberitahu diriku sendiri setiap pagi bahwa aku masih berarti. Itu menyentuh saya, karena rutinitas Pak Rahmat bukan tentang kebugaran, ini tentang identitas, tentang tetap terhubung dengan bagian dari dirinya yang menolak menyerah hanya karena usia bertambah. Dan ini sesuatu yang mungkin kalian tidak sadari. Saat kalian punya rutinitas, kalian sebenarnya butuh lebih sedikit bantuan, bukan lebih banyak. Kalian tidak akan mudah lupa minum obat, tidak mudah jatuh, dan tidak mudah merasa tersesat. Itu seperti membangun jalan setapak yang kokoh di hutan yang berkabut. Bahkan, saat segalanya terasa tidak jelas, kaki kalian tahu kemana harus pergi. Karena mereka sudah berjalan di sana setiap hari. Itu adalah dukungan sejati. Dan itu tidak bergantung pada siapapun, kecuali diri kalian sendiri. Tentu saja beberapa hari akan lebih sulit dari yang lain. Sendi kalian sakit, energi kalian turun, atau cuaca membuat kalian harus di dalam. Tidak apa-apa. Rutinitas bisa fleksibel. Yang penting bukanlah kesempurnaan, tetapi konsistensi. Jalan-jalan kecil di dalam rumah, beberapa napas dalam di dekat jendela, minum segelas penuh air sebelum tidur. Ini bukan tugas yang besar, tapi bersama-sama mereka menjadi jaring yang menangkap, menopang, dan membuat kalian terus maju dengan anggun. Jadi jika kalian merasa terjebak atau telah mengabaikan rutinitas kalian akhir-akhir ini, mulailah dari yang kecil. Satu kebiasaan, satu tindakan. Karena setiap kali kalian hadir untuk diri sendiri, kalian membuktikan bahwa kalian adalah pengurus diri terbaik bagi diri kalian sendiri. Dan itu adalah jenis dukungan yang tidak bisa diambil oleh siapapun. Keempat, ketahanan emosional. Jika ada satu bentuk dukungan yang semakin berharga seiring bertambahnya usia, itu adalah ketahanan emosional, bukan uang, bahkan bukan kesehatan. Karena saat emosi kalian kuat, kalian bisa melewati hampir semua hal. Kesepian, duka, kemunduran, dan ya, bahkan kekecewaan yang kadang datang dari keluarga.
Ketahanan emosional adalah yang membiarkan kalian duduk dalam keheningan tanpa merasa kosong dan menghadapi kesulitan tanpa merasa hancur. Di usia 70-an, hidup mungkin sudah melempar kalian dengan segenggam kehilangan. Pasangan berpulang, anak-anak menjauh, kesehatan menurun. Kesalahan yang banyak orang lakukan adalah berpikir kekuatan emosional berarti tidak pernah merasa sedih. Bukan itu intinya. Ketahanan emosional adalah tentang merasa sedih dengan dalam, tapi tidak tenggelam di dalamnya. Ini tentang membiarkan duka melewati kalian, bukan berakar di dalam kalian. Kekuatan semacam ini tidak datang dari berpura-pura semuanya baik-baik saja. Itu datang dari berkata pada diri sendiri, ini menyakitkan, tapi aku bisa mengatasinya. Dan setiap kali kalian melakukannya, kalian menjadi kurang takut pada apa yang akan datang. Itu adalah kekuatan. Itu membebaskan. Kalian tidak bersandar pada orang lain untuk mengangkut kesedihan kalian. Kalian belajar bagaimana memegang kesedihan itu tanpa membuat kalian hancur. Kelima, kode nilai pribadi. Ada sesuatu yang sangat kuat tentang memiliki seperangkat nilai kalian sendiri, terutama setelah 70. Saat dunia di sekitar kalian berubah, saat orang-orang mengecewakan, dan saat masa depan terasa tidak pasti, kode pribadi kalian menjadi kompas kalian. Itu memberitahu kalian siapa diri kalian, apa yang penting, dan bagaimana kalian ingin hidup, tidak peduli apa yang orang lain lakukan. Terlalu banyak lansia kehilangan arah karena mereka menghabiskan seumur hidupnya hidup dengan harapan orang lain. Mereka menjadi orang tua yang baik, pekerja yang setia, pasangan yang mendukung. Tapi setelah peran-peran itu memudar, mereka bertanya-tanya, sekarang apa? Disitulah kode pribadi masuk. Ia mengatakan, inilah aku dan begini caraku hidup, terlepas dari siapapun yang menonton. Kode pribadi yang kuat mungkin mencakup hal-hal seperti kejujuran, kebaikan, tanggung jawab, kesederhanaan, atau harga diri. Ini bukan hal-hal yang mencolok. Mereka tidak mengesankan bagi siapapun kecuali diri kalian sendiri. Dan itulah intinya. Saat kalian hidup dengan nilai-nilai kalian sendiri, kalian berhenti butuh persetujuan. Kalian berhenti mengejar validasi. Kalian tidak lagi goyah saat seseorang tidak setuju dengan kalian, karena kedamaian kalian tidak bergantung pada mereka. Kalian tahu, seiring kita menua, kita sering merenung tentang siapa yang benar-benar berdiri di samping kita saat lampu meredup dan hari-hari menjadi sepi. Dan tidak selalu orang yang kita kira. Keluarga, teman-teman, bahkan tubuh kita sendiri bisa menjadi kurang bisa diandalkan seiring waktu. Tapi itu bukan berarti kita tidak punya apa-apa. Faktanya, semakin kita menua, semakin kita menyadari bahwa beberapa dukungan terkuat dalam hidup kita tidak pernah berada di luar diri kita sama sekali. Mereka ada di dalam diri kita, menunggu kita untuk bersandar pada mereka. Mungkin itu adalah kekuatan yang tenang dari rutinitas harian, ritme yang menenangkan yang memberitahu pikiran dan tubuh kalian bahwa kalian aman. Atau mungkin itu adalah kegembiraan dari hobi-hobi kecil, hal-hal yang membuat jam-jam terasa bermakna bahkan ketika tidak ada orang lain di sekitar. Kemudian ada pemeliharaan diri secara fisik. Sesuatu yang sederhana seperti menjaga kaki kalian tetap kuat dan makan dengan seimbang bisa menjadi perbedaan antara kemandirian dan ketergantungan. Dan mungkin yang paling tenang dan kuat dari semuanya adalah memiliki kode pribadi. Seperangkat nilai yang mendefinisikan siapa diri kalian, tidak peduli siapa yang masuk atau keluar dari hidup kalian. Itu kompas kalian, itu perisai kalian. Itulah yang memungkinkan kalian menua dengan bermartabat dan meninggal dengan damai. Jadi, apa artinya semua ini? Ini berarti bahwa sistem dukungan yang paling bisa diandalkan setelah usia 70 mungkin bukan orang, tapi pola pikir. Cara hidup yang berakar dari kebiasaan, keyakinan, dan praktik yang membuat kalian tetap mantap, tidak peduli apa yang dunia lakukan. Ini adalah tentang menjadi fondasi kalian sendiri. Karena saat kalian bisa berdiri teguh sendirian, kalian tidak akan pernah merasa benar-benar sendirian. Kekuatan batin semacam itu bukan hanya menenangkan, itu membebaskan. Jadi, ini tantangan kecil untuk kalian. Ambil waktu sejenak, mungkin setelah video ini berakhir, dan tanyakan pada diri sendiri, dukungan mana yang sudah saya miliki dan mana yang ingin saya bangun mulai hari ini. Jangan takut untuk memulai dari yang kecil. Perubahan besar dimulai dengan satu keputusan tenang yang dibuat di dalam hati kalian sendiri.
Terima kasih telah bersama kami hari ini. Kami akan sangat senang mendengar dari kalian. Tinggalkan komentar di bawah dan bagikan satu hal yang kalian pelajari hari ini dan bagaimana kalian berencana menggunakannya dalam hidup kalian. Dukungan kalian membantu kami terus menciptakan konten yang baik untuk menginspirasi kalian. Terima kasih sudah menonton dan kami akan kembali dengan video berikutnya.